Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarkal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna bitta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah yang mudah-mudahan di maghrib ini, di malam ini kita mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikokohkan iman dan Islam kita, masih dijatah umur disertai dengan sehat walafiat, dengan rizki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Doa-doa kita untuk kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan agar kita bisa beribadah dengan sempurna. Yang sedang susah mudah-mudahan diganti solusi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kelak kita dijemput oleh syakaratul maut. Mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadihiniah wa kun salihah bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada makhluk yang paling mulia, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke materi, saya biasa kalau ngadain ngisi pengajian ya, di saat-saat ini saudara kita yang sedang berjuang, yang sedang ditindas oleh penjajah, yakni nun jauh di sana, saudara kita di Palestina ya, di Gaza. Kemarin sore saudara-saudara kita yang berlindung di rumah sakit dikepung oleh tentara Zionis, oleh tentara Israel. Mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musuh Allah, musuh umat Islam, yakni Yahudi Zionis, segera dilemahkan dan ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bacakan surat Al-Fil 11 kali mumpung sama-sama hadir di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Mudah-mudahan doa kita untuk saudara kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, paling tidak kita ini hati kita berkaitan atau bertaut dengan saudara kita di Palestina itu dengan doa ya, paling tidak.
Jadi kalau kita tidak ada kepedulian, hati kita cuek, ya, hati kita cuek dan sebagainya, khawatir iman kita lepas, tidak ada. Karena di sana terjadi kemungkaran. Man ro'a minkum munkaron. Saya sering berulang-ulang nyampaikan, barangkali juga semua ya para dai yang punya kepedulian. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Jika barang siapa melihat sebuah kemungkaran, man ro'a minkum, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, kalau bisa rubah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Fa illam yastati pabilisani, maka kalau tidak bisa dengan lisan, yaitu juga dengan doa, dengan ngomong, dengan demo. Tadi di mana tuh? Gor Cikarang. Ya, alhamdulillah. Gitu, ya. Nah, itu walaupun hadir cuman ke tempat seperti itu, Allah tahu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ya. Wakul, dan katakan Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian, sedikit banyak, sebesar apapun, sekecil apapun. Wakul i'malu fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amal kalian, ya, yang disebut sering famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, iya, sampai memadamkan api neraka itu dengan kita bersodakoh dengan sebutir kurma saja, itu bisa memadamkan api neraka kalau sudah sodakoh. Nah, apalagi seperti ini, ya, fa illam yastati pabilisani, kalau tidak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuatan, kita bukan orang hebat, bukan orang yang memiliki lobby, decision maker atau konfrontasi atau punya pasukan seperti Erdogan atau dan sebagainya, ya kita ngomongnya itu kalau Ustadz mungkin dengan menyerukan, kalau kita tidak bisa juga dengan doa. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak bisa juga dengan lisan kita menyampaikan protes dan sebagainya, fa biqalbi, maka hendaklah ada penolakan. Nah, yang ketiga itu wadzalika ad'aful iman, di dalam hati kita menolak, menggerutu, ya, mengkonfront, menolak, ya, kita tidak setuju, kita kesal dan sebagainya. Kesal karena Allah. Ingat loh, ya, kita berkasih sayang karena Allah. Berkasih sayang ada enggak yang bukan karena, ada karena nafsu, ya, ada. Seperti di luar pernikahan tuh kan ada lagu tuh, Cinta Satu Malam. Nah, itu kan, aduh ya Allah, itu apa? Yang dengerin tuh jangan disetel model-model begitu tuh. Ini hanya contohin aja. Itu kan berarti penyelewengan, perselingkuhan, zina, ya. Lalu marah karena Allah. Marahin anak nggak sholat, marah. Bapak marah, iya marah yang model begitu. Nggak belajar, marahnya kena rasa sayang kepada anak, kepada istri, itu karena Allah. Ya, semua. Ya, harus karena Allah. Senyum juga karena Allah. Karena ada senyum bukan karena Allah, senyum sinis. Ya, itu bahkan bikin kita enak. Ada kadang-kadang salah ngomong atau salah itu. Nah, misalkan kita tuh ada musibah, kita sedang, aduh kasihan deh lu, gitu kan. Kasihan tapi pakai deh lu, kasihan ya. Itu kayak gimana sih, kayak gitu. Syukurin, kan syukur juga nyebutnya, syukurin lo.
Bahasanya memang syukur tapi pakaiin syukurin. Ya. Jadi semua kalau karena Allah akan menjadi nilai ibadah. Ya. Jadi jangan menganggap Anda hadir ke Monas ya. Kalau bahasa orang capek-capek ngapain apa yang didapat? Gitu kan? Hadir ke sana ke Cikarang tadi, apa yang didapat cuman panas. Ada loh. Allah catat wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, dan rasulnya juga. Kenapa Rasul kok bisa melihat gini? Amal kita ini semua nih, amal kita semua itu diperlihatkan oleh Allah, dilaporkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah gini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum wa wafati khairul lakum tu'raduna alayya a'malakum. Hidupku itu bagus bagi kalian. Ya, hidupku kata Rasulullah bagus bagi kalian. Ketika aku ada itu, aku bisa bercakap-cakap dengan kalian, bisa menyampaikan hadis, dan kalian bisa menyebarkan percakapanku, hadisku. Tuh. Wa wafati khairul lakum. Aku sudah tidak ada pun, sudah wafat pun masih baik bagi kalian. Artinya sama baiknya. Apa tuh? Tu'radu alayya a'malakum. Tu'raduna alayya a'malakum. Diperlihatkan amal-amal kalian kepadaku oleh Allah. Fa in kana khairan hamidullah. Kalau amal umatku itu baik, aku memuji kepada Allah. Hamidullah. Wa in kana syarran, apabila amal umatku jelek, pastagfartullah, maka aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat pun, mau meninggal pun, ummati yang diingat adalah umatnya. Siapa coba pemimpin yang bisa, yang mengingat ya umatnya? Ya. Begitu juga Rasulullah ketika dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disuruh masuk ke surga, keluar lagi, aina ummati. Ya. Di mana Pak RT orang Cianjur yang suka ngaji, kadang-kadang datang, kadang-kadang hadir itu. Di mana? Ya, gitu. Pak Sutisna itu di mana? Ah, ditanya. Ada. Kalau nanti di sana nggak ada, kita dicariin siapa tuh teman-temannya. Hei, jamaah Masjid Rodotul Jannah, kok RT-nya kagak ada Kang Muncu? Jangan-jangan tuh nyangkut di pohon waru. Kalau nggak gitu nggak rame ya, mohon maaf ya, bukanin. Seperti itu. Air saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada umatnya. Ya. Oleh karena itu, untuk menyambung tali cinta dengan Rasulullah, selain mengikuti sunnahnya, sunnah itu artinya ajarannya, sunnah itu artinya sistemnya. Kita kadang-kadang orang awam tuh sunnah Rasul, taunya cuman kawin doang yang kedua kali, taunya. Padahal sunnah itu sistem, ya, tatanan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang paling tinggi bukan pilihnya Pak. Oh Rasulullah enggak ngelakuin. Kalau kita mencontoh segala yang, ini supaya paham nih berulang-ulang, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita nyontoh, dalam bahasa komputer copy paste ya, persis gitu, nggak bakal kuat, nggak orang kuat. Ya,
Rasulullah kalau bangun tahajudnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Lah kita mah bengkak asam urat, bukan kebanyakan sholat. Ya, Siti Aisyah memegang kaki Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tuh kan sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya, di dalam surat Al-Fat itu. Ya, Rasulullah sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang kenapa sih harus berkorban? Apa kata Rasulullah? Apalah aku abdan syakuro. Nah, ya, apakah aku tidak boleh bersyukur? Jadi yang paling atas itu adalah qauliyah, perintah. Rasulullah akikah anak laki-laki Ibrahim 1. Umatnya biar lebih kaya disuruh 2 laki-laki. Suruh 2 kan? Rasulullah 1. Tapi kalau kita punyanya 1, ngeridit 1 aja dulu, nanti kalau sudah punya lagi 1 lagi nggak apa-apa. Atau kalau nggak punya sama sekali ya kurban akikah 1. Ya. Kalau nggak punya sekalipun bener ya memang itu sunnah muakkadah, nggak wajib-wajib banget, tapi diusahakan. Tuh Rasulullah. Kalau Rasulullah sholatnya 11 lalu panjang-panjang, kita mah yang paling utama tuh Abu Hanifah tidak mau meninggalkan apa? Sholat witir meskipun 1 rakaat. Ingat nih. Jadi kalau kita takut nggak bisa bangun malam, apakah meronda di pos ronda atau meronda di kamar tidur? Ngeronda ya berdua nih, nggak sempat sholat dulu tuh sesudah sholat isya, sholat ba'da isya, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat, ya, atau 5 rakaat atau 7 rakaat, yang sedang 3 deh, tuh, karena kalau Abu Hanifah mah itu ketinggalan witir di qadha, Pak, tuh, ya, dia mah mewajibkan sholat witir. Jadi sholat malam yang paling utama itu adalah sholat witir. Nah, itu. Yang kedua, perbanyak sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengingat kepada umatnya. Maka kalau kita tidak berkasih sayang, orang Palestina nun jauh di sana kita tidak pedulikan. Orang Rempang yang kemarin digusur tanahnya sekarang nggak ada beritanya lagi. Mudah-mudahan tidak jadi, ya. Karena yang gusurnya lagi sakit di Singapura, nggak tahu, belum ditengok ya. Ya, off the record. Nggak apa-apa, nggak off the record juga nggak apa-apa. Emang lagi sakit di sana, ya. Yang mau membulldozer tuh, ya mudah-mudahan betah sakitnya di sana. Ya, jadi sesama umat Islam. Tapi kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, kalau dapat hidayah berbalik dan sebagainya, ya, meskipun dalam detik-detik terakhir dan sebagainya. Kalau Allah mau ngasih hidayah, kasih hidayah. Itu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang, ya, orang-orang Yahudi itu seperti di dalam surat ya Bani Israel, surat Al-Isra, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih tahu kepada orang Israel itu, kamu ini ya sangat sangat dolim sehingga ditetapkan akan menjadi perusak di muka bumi, ya. Jadi satu suku yang sangat menyombongkan. Tapi ingat, tidak semua 100% orang Israel, ada yang berimannya, ada, ya. Nabi Israel itu kan keturunan Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel karena dia sama ibunya disuruh pergi ke Palestina malam-malam karena suka beribut mulu sama saudaranya. Lupa saudaranya siapa, lupa, saya pernah baca. Yo, saudaranya itu yang laki-lakinya itu disayang sama bapaknya, Yakub disayang sama ibunya, udah pergi. Makanya disebut keturunan Israel. Nah, di dalam Al-Quran ada Rasulullah
berjalan di waktu malam, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pada malam hari. Ya, ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra lail. Jadi Israil. Asra bi'abdihi lail. Asra berjalan, lail malam. Jadi Israil. Bi'abdihi-nya tarik dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lail. Israil. Tuh. Asal kata itu. Kalau kata Yahuda, Yahudi dari kata Yahuda. Dulunya mendapatkan petunjuk karena menyeleweng, tetap namanya Yahudi. Ya, sama seperti Nasrani. Nasrani itu adalah hawariyin, para penolong Nabi Isa. Man ansori ilallah. Ya. Nah, Nabi Isa seperti itu. Siapa yang akan menolongku kepada Allah? Qalal hawariyun, berkatalah orang hawariyin, murid-murid setia Nabi Isa, nahnu ansarullah. Jadi kalian, kita semua ini yang hadir ke sana itu adalah termasuk ansarullah, penolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, sedikit banyak, cuman doa, cuman uang 100.000 kita kumpulkan, kita sampaikan ke sana, insya Allah menjadi saksi bahwa kita adalah penolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Ada ustadz terkenal di YouTube katanya, ngapain Islam Allah ditolong? Allah mah nggak butuh pertolongan. Kalau Allah memang tidak butuh pertolongan, tapi itu bahasa terminologinya, mengerucutnya adalah kamu menolong Islam, menolong agama Allah. Lah kalau gitu Nabi Muhammad gak mungkin hijrah dong ke Thaif, ke Madinah. Dalam rangka apa coba Nabi Muhammad ke Madinah, hijrah ke Madinah sama ke Thaif? Dalam rangka apa? Menegakkan agama Allah sampai berdarah-darah, sampai dikepung oleh kafir Quraisy. Ya, Rasulullah dikepung malam-malam lalu keluar dengan strategi. Coba strateginya, Ali sini, kamu tidur di sini tempat saya, gantikan saya. Ya, Sayyidina Ali mau, nggak pernah ada yang menolak kepada Rasulullah, sahabat, makanya sebut sahabat itu. Abu Bakar bakal menemani ke sana tuh malam-malam. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW keluar meloloskan diri, lalu baca surat Yasin yang ayat ke-9. Ini ilmu nih, nanti takut perang, takut kita ada pada masa-masa perang. Perang tuh pasti mungkin, cuman nggak tahu apakah kita mengalami masa itu atau tidak. Tapi paling tidak kita tetap ilmunya harus kita tahu, harus bisa. Karena ilmu takkan gitu. Al ilmu yakun bila amalin, ya, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu itu meskipun tidak diamalkan ada, eksis. Contoh, siapa yang pernah belajar ilmu akunting, ilmu manajemen, ilmu apapun, ada, dimiliki meskipun belum diterapkan. Begitu juga ilmu agama, ilmu perang. Nah, Rasulullah ketika keluar dari rumah tersebut, dari rumah Rasulullah, baca tuh, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yumshirun. Pak, motor bapak, rumah bapak mau ditinggalin kemana? Kita wajib tawakal, berdoa kepada Allah lalu gembok. Jangan baca doang waja'ana mim baini aidihim tapi tidak digembok. Jadi
ilmu di dalam Islam itu ya syariat ya hakikat, dua-duanya harus dipakai. Betul? Pingin padinya di sawah bagus, panennya banyak, maka pupuk, maka rawat dan sebagainya, dan berdoa kepada Allah. Begitu. Ya. Ikat dulu untanya, itu tawakal. Ikat dulu untanya, baru berdoa, baru tawakal. Yang benar itu. Ya. Ternyata saya mengalami berkali-kali, bukan sengaja. Kadang-kadang lupa manusia. Motor, saya ingat di Pulau Gebang Permai di Masjid Nurul Iman. Saya cari-cari mana ya, kunci nggak ada. Ternyata saya mau ngisi terawih, saya asar udah kesana ketiduran, saya tiduran. Wah, cari-cari itu masih nempel di motor. Padahal di situ banyak hati-hati, banyak maling apa nih. Alhamdulillah ya Allah. Sekali itu. Yang kedua di Darul Mutakin Keranji, masjid gede. Mana itu mah di atas jok kuncinya. Ternyata bener. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Ketika kita lupa, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang kedua, baca a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Itu doa subuh sama maghrib. Ya. Yang ketiganya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca, Pak. Baca itu. Doa keselamatan. Bismillah dengan menyebut. La yadurru, tidak akan ada yang menimpa sesuatu yang madorot kepada kita. La yadurru ma'asmihi, beserta nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Ya, la yadurru ma'asmihi syai'un, apa saja, fil ardi, yang muncul, yang datang dari muka bumi atau yang datang dari langit, wala fis samai wa huwas samiul alim, dan dia Allah as-sami, maha mendengar doa kita, alim, maha mengetahui. Baca, Pak. Ya. Mayoritas udah bisa. Tapi yang belum bisa biasakan. Pokoknya maghrib ya dan sebagainya. Nah, kita teruskan dikit. Mudah-mudahan sih ada cukup waktunya. Ya. Maha suci Allah alladzi asra bi abdihi laila. Ya. Allah berfirman, maha suci dirinya. Ya, subhan. Alladzi zat asra, yang memperjalankan bi abdihi, hambanya, yakni Nabi Muhammad, ruh dan jasadnya. Ingat. Jadi kalau ada kiai, ada ulama, ada profesor, ada apapun itu Rasulullah cuman mimpi, salah. Karena ini abdi. Abdi itu, abdun itu adalah ada ruhnya, ada jasadnya. Ya. Bi abdihi laila, pada malam hari. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi masjidil aqsa itu ya, ama Allah Subhanahu wa ta'ala diagungkan, disyiarkan di ayat surat Al-Hajj, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, itu timbulnya dari sanubari yang takwa, dari hati manusia yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak mengagungkan Masjidil Aqsa, ya, punya derajat setelah Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa, lalu sholat di Masjid Nabi, ya, 100.000, 1.000 di tempat Nabi 500, dikali lipatkan. Karena Aqsa itu disebut jauh, maka kita Makkah, Madinah, Makkah, sekali-kali mudah-mudahan kita punya duit diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa ke Masjidil Aqsa. Wa man yu'adzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, lambang kebesaran Allah, yaitu tadi Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabi, Ka'bah, terus Padang Arafah, sa'i,
Ya, sofa marwa, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ada surat Al-Baqarah. Sesungguhnya sofa dan marwa itu merupakan lambang syiar kebesaran Allah. Ada peristiwa apa sofa marwa? Siti Hajar mencari air untuk Ismail, maka menjadi manasik haji. Ya, jangan mengecilkan apa yang diagungkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Ilal masjidil alladzi barakna haulahu, yang di sekelilingnya itu, di tanah Palestina itu penuh keberkahan. Para nabi banyak yang lahir di situ. Ya. Nabi Ibrahim dan keturunannya di sana banyak. Termasuk nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya, haulahu sekitar linuriyahu, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Palestina ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan min ayatina, dari ayat kebesaran, apa namanya, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah lah bahasanya. Ya, ayat-ayat Allah itu adalah bukti kebesaran Allah. Buruk mau naik Rasulullah ke langit, ditambatnya di ujung, salah satu ujung di Palestina. Bahkan nanti di dalam tafsir dikatakan ketika Israfil meniup sangkakala itu di Palestina itu tuh. Semua itu hancur tuh dunia. Ya Allah. Terus para nabi beserta Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa sebelum Rasulullah mi'raj. Mi'raj itu arti naik. Ya, makanya sholat itu ada kesamaan. Rasulullah mi'raj naik, diperintah Allah ke langit, ya, menghadap Allah bawa sholat. Sholat itu juga mi'raj, mi'rajnya kita kaum muslimin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya, terbangnya kita kepada Allah, menghadap Allah, hadir kita kepada Allah. Oleh karena itu ketika Allahu Akbar, jangan ingat kepada selain dalam sholat. Ini Allahu Akbar, ingat beras belum dikliterin, asin belum dibungkusin. Ya, besok mau ke pasar dan ketembak mulu baik kata orang Betawi. Ini contoh. Ya emang gitu. Coba ya, sholat itu belajar tawajuh kepada Allah. Allahu Akbar, as-salatu mirajum. Rasulullah tuh sesudah sholat, makanya kalau kita paham tuh, kalau yang tarhimnya yang pakai assalatu wassalamu alaik gitu ya, ya imamal mujahidin ya Rasulullah, dan seterusnya. Hah? Lagi kecil dulu. Ya, wahai Rasulullah, engkau adalah imamnya para mujahid, para mujahidin. Allah berfirman dalam salah surat Al-Imran, wa id akhadallahu mitsaq, udah pernah saya sampaikan. Dan kala Allah mengambil perjanjian mitsaq kepada seluruh para nabi, ya, mitsaq an-nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, sungguh apa saja yang telah aku berikan kepada engkau, kepada kalian wahai para nabi, ya, kitab dan hikmah. Hikmah di situ syariat para nabi, hikmah itu ilmu. Nah, ya, jadi kalau kita nanti membacakan Pancasila dipimpin oleh hikmah, dipimpin oleh orang yang berilmu. Kadang-kadang guru SMP, guru SMA nggak tahu tuh, dipimpin oleh hikmah terus aja nggak tahu, makanya nggak bisa nerangin ke murid-muridnya. Ya, dipimpin oleh hikmah.
dipimpin oleh yang berhikmah, artinya yang berilmu, dipimpin, dipandu oleh syariat, oleh ilmu, tidak sembarangan. Ya, karena sekarang mah udah demokrasi liberal, satu orangnya ya udah, ya masing-masing punya usulan. Nah, dulu zaman Pak Karno demokrasi terpimpin, zaman Pak Harto demokrasi perwakilan, sekarang demokrasi liberal. Udah, teruskan dulu. Nanti kalau mau tanya jawab itu mah insyaallah ya. Wa atain innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar ya dan maha mengawasi. Wa ataina Musal kitaba janahu li bani Israil, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, kitab Nabi Musa apa? Taurat. Wa ja'anahu, dan dijadikan itu Taurat hudan, sebagai juklak, sebagai petunjuk ya, sebagai guidance li bani Israil, untuk Bani Israil. Allah tattakhidu min duni wakil, kalian jangan menjadikan selain aku wakila, penolong, tempat meminta, hanya Allah ya. Durriyataman hamana ma'anu, begitu juga durriyahnya apa yang dibawa oleh Nabi Nuh di dalam kapal, terus innau kana abdan syakura, Nabi Nuh dia adalah abdan syakura. Nah, di sini ada nih ayat yang terakhir, wa qadaina, dan kami tetapkan. Jadi kalau kita tahu kenapa sih Yahudi begini ini. Ya, jadi gini. Kalau kita umat Islam sudah diberikan kemenangan, kiamat itu semakin dekat. Tapi kita jangan berpikiran, oh kalau gitu Yahudi biarin aja. Jangan, tetap kita harus berjuang biar lama kiamat. Gini, perjuangan itu menjadikan wasilah para syuhada, terutama orang-orang yang berjuang siapapun di Palestina, masuk surga tanpa dihisab, kalau berjuangnya karena Allah. Ya, jangankan di Palestina, kita pergi ke Monas, kita pergi ke Cikarang tadi, kalau karena Allah panggilannya, ya insya Allah itu akan menjadikan wasilah kita masuk surga tanpa dihisab. Itu. Nah, hanya Allah di sini menetapkan, wa qadoina, telah aku tetapkan, ila bani Israil, kepada bani Israil, fil kitabi, di dalam kitab Taurat, ya. Latub sidunna fil ardi. Di sini nih, benar-benar kalian akan menjadi perusak di muka bumi tuh. Yang tadi saya bacakan waktu maghrib, wa ataina apa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dan tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum, sesungguhnya kalian dolamtum, kalian telah dolim, beraniaya, ya, dengan menjadikan anak sapi, patung sapi yang dipimpin oleh samiri sapinya dari emas, lalu disembah, padahal cuman ditinggalkan 40 hari sama Nabi Musa. Ganti nembahnya dari Allah tuh, ya. Patubu ila barikum, tobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Dengan cara apa tobatnya tuh? Diperintah oleh Allah, paktulu anfusakum. Ngeri kan? Bunuhlah kalian oleh saudara kalian sendiri. Jadi orang yang tidak ikut nyembah membunuh orang yang nyembah langsung anak sapi 70.000, baru diterima tobatnya. Saking keselnya Allah sama orang Yahudi, senantiasa manja, dikasih apa? Paktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Itu lebih baik, ya. Dzalikum khairul lakum inda barikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, oleh karena itu bertobatlah kalian. Innahu wat-tawwabur rahim. Tapi apa kata orang Yahudi nih, ngelawan kepada wa idh qutum ya Musa
tatkala mereka menjawab kepada Musa, "Hei Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan pernah sekali-kali ya beriman kepada engkau, kepada Allah, sehingga kami langsung melihat Allah. Melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Songong orang yang Yahudi itu, songongnya luar. Ya, nantang Allah. Allah, saya tidak akan beriman kalau engkau tidak muncul seperti apa yang bisa saya lihat. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Lalu disambar petir sebelum mulutnya terkatup ketika mengucapkan itu. Oh, Nabi. Orang Yahudi. Allah bilang. Yang kedua, malaikat saja dimusuhi. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, Jibril itu adalah memasukkan firman Allah ke dalam hati Muhammad, kepada hati manusia, para nabi. Jibril dimusuhi. Kenapa nih? Waktu kronologi gini. Muhammad, saya punya 3 pertanyaan. Satu, mengulang nih, biar hafal. Satu, kenapa manusia lahir perempuan? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad, kalau mani perempuan lebih banyak mendominasi, dengan izin Allah maka keluarlah perempuan dengan izin. Begitu juga laki-laki, maka oleh para ahli kedokteran dunia bayi tabung itu dipakai. Bapak ingin punya anak laki-laki, insya Allah kami usahakan. Perempuan, bayi perempuan usahakan. Gitu. Yang kedua, Muhammad, siapa yang yang diharamkan kepada bapak kami Yakub ketika sakit? Daging unta dan seluruh apa yang terkandung di dalam unta. Benar. Tapi ketiga nih, 3 pertanyaan. Tadi janjinya mau beriman kalau bisa ngejawab. Yang suka datang kepada engkau itu menyampaikan wahyu itu siapa? Jibril. Nah itu musuh saya, makanya nggak jadi beriman. Bayangkan, malaikat dimusuhi. Mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi, itu kan kata Allah, songong kan? Apalagi kita, dia hari Sabtu dilanggar, ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakuna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh mereka telah mengetahui mereka sendiri, ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw, mereka yang melanggar, melampaui batas, ya. Fis sabti, di hari Sabtu, mancing, nyari ikan di laut dan sebagainya. Padahal itu hari Sabtu, hari Sabat, hari kemuliaannya Yahudi. Ya, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang terhina. Para ulama ahli tafsir mengatakan sebagian mereka yang melakukan ini betul jadi kera, tetapi ada yang mengatakan memang kelakuannya seperti kera, rakus dan sebagainya, nggak jauh dari monyet. Itu Yahudi. Maka kita mesti paham, ya. Kita berjuang untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita konsolidasi, kita bersatu umat Islam, ya. Insya Allah akan saya lanjutkan di bulan yang akan datang, di waktu yang akan datang, ya, dengan tema-tema yang berkaitan dengan itu. Ya, hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.